bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diksi. Sebelumnya saya Muhammad Farhan Robani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 1B dengan NIM 2124046. Yang pertama, apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam penyampaian ide atau informasi tertentu. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tepat, efektif dan sesuai dengan konteks untuk mencapai komunikasi yang jelas dan efektif. Diksi yang baik memastikan bahwa pilihan kata mampu mengekspresikan maksud secara akurat dan dapat dipahami oleh audiens yang dituju. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Di sini fungsi diksi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Diksi memudahkan membaca atau mendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Dengan menggunakan kata-kata yang tepat, penulis atau pembicara dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang kedua, melambangkan ide. Diksi melambangkan ide atau gagasan yang diungkapkan secara verbal atau tulisan. Pilihan kata yang tepat dapat menciptakan gambaran atau suasana tertentu dalam benak pembaca atau pendengar, sehingga dapat menambah kekuatan persuasif dari pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya, mengungkapkan gagasan tepat. Diksi membantu mengungkapkan wujud gagasan yang tepat sehingga dapat menciptakan efek tertentu pada audiens. Misalnya dalam penulisan puisi, pilihan kata yang indah dan mengandung simbolisme dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengharu. Selanjutnya yaitu syarat diksi. Yang pertama ada kata yang mirip. Syarat utama dalam penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang artinya mirip, tetapi memiliki nuansa atau konotasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan penulis atau pembicara untuk memilih kata yang paling tepat untuk mengungkapkan ide atau gagasan tertentu. Yang kedua, ketepatan dan selaras. Diksi harus tepat dan selaras dengan konteks serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan audiens, tema, dan gaya bahasa yang digunakan. Misalnya dalam penulisan ilmiah, diksi yang digunakan harus formal dan teknis. Sedangkan dalam penulisan puisi, diksi yang digunakan bisa lebih bebas dan ekspresif. Yang ketiga, konteks. Pemahaman konteks sangat penting dalam memilih diksi yang tepat. Konteks mencakup latar belakang sosial, budaya, dan situasional dari audiens. Penulis atau pembicara harus mempertimbangkan siapa audiensnya, di mana mereka berada, dan bagaimana mereka akan merespons pilihan kata yang digunakan. Yang keempat, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi juga mempengaruhi pilihan diksi. Apakah tujuannya untuk mengajarkan, meyakinkan, menghibur, atau memberikan informasi? Tujuan ini akan menentukan jenis kata-kata yang dipilih dan bagaimana mereka digunakan dalam kalimat. Bagaimana penerapannya? Misalnya dalam penulisan resensi buku, penulisan harus memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan isi buku dan memberikan tanggapan yang jelas. Jika buku tersebut mengandung elemen-elemen fantasi, penulis mungkin akan menggunakan kata-kata seperti ajaib, misterius, atau menakjubkan. Seperti
seperti dalam dongeng-dongeng, cerita rakyat dan lain-lain. Itu menggambarkan pengalaman membaca. Sebaliknya, jika buku tersebut bersifat non-fiksi dan ilmiah, penulis mungkin akan menggunakan kata-kata seperti analitis, faktual, atau komprehensif. Contoh diksi yang kurang tepat: ada banyak fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan ilmuwan. Diksi yang lebih tepat: ada banyak fenomena alam yang misterius dan masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi